Bab 750. Reuni kecil dengan polisi wanita Yuna Seira. Berhenti, berhenti untukku. Yuna Seira hampir memelintir hidungnya karena marah. Kemampuan larinya dianggap sangat kuat di seluruh kantor polisi, tapi dia tidak pernah mengira pria itu bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Tidak jauh atau dekat, jadi dia hanya bisa terus tertinggal di belakang pantat orang itu. Kenzie berlari sebentar dengan santai, dan membawa Yuna Seira ke dalam hutan taman. Melihat tempat itu sudah sangat terpencil, dia berhenti berlari. Yuna Seira mengira pria itu kelelahan, jadi dia tidak bisa menahan perasaan segar. Dia bergegas ke depan, meraih pergelangan tangannya, dan berkata dengan marah, "Bajingan, jika kamu punya nyali, ayo terus lari. Kamu merusak mobil orang dan aku mengejarmu sejauh ini, aku pasti akan membawamu kembali ke penjara hari ini." Dada Yuna Seira naik turun, dan dia mengeluarkan borgol saat dia berbicara. "Nana, bisakah kamu berhenti menjadi begitu galak? Aku Kenzie." Kenzie melepas kacamata hitamnya saat dia berbicara. Setelah melihat wajah Kenzie dengan jelas, Yuna Seira membuka matanya yang indah dan membeku. "Ini benar-benar kamu, Kenzie? Oh, kamu masih hidup." Pada saat ini, wajah cantik Yuna Seira penuh kejutan, halus dan cerah. Mendengar Yuna Seira berkata, "Kamu masih hidup," Kenzie tidak mengerti apa artinya, jadi dia menariknya dan duduk bersama di rerumputan di samping pohon besar. Ternyata dalam 2 bulan terakhir, tidak hanya bagian dalam Alpha Squad yang dibersihkan, tetapi bahkan kerabat dan teman di seluruh wilayah Wakanda yang pernah berhubungan dengan Kenzie juga diurus oleh tangan hitam misterius di belakang layar. Dan Yuna Seira, yang berada dalam sistem kepolisian, adalah salah satunya yang dilibatkan. Hampir bersamaan dengan dimulainya pembersihan internal Alpha Squad, seluruh sistem resmi di Wakanda juga mulai mengalami perubahan besar dan penyesuaian besar. Damian Wilson, bos Wakanda yang berteman dengan Kenzie, dan bos kantor polisi, semuanya dipindahkan ke kota lain yang jauh dari Wakanda karena beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, dan Yuna Seira hanyalah seorang anggota polisi. Tentu saja, karakter kecil tidak akan mendespete perlakuan seperti para bos besar, jadi dia dipojokkan berulang kali dalam sistem, seolah-olah Yuna Seira adalah tersangka kriminal. Fokus interogasi Yuna adalah, apa hubungannya dengan Kenzie, seberapa banyak yang dia ketahui tentang Kenzie, dan apakah dia pernah berpartisipasi dalam geng kriminal internasional yang dipimpin oleh Kenzie. Yuna Seira sama sekali tidak percaya bahwa Kenzie akan menjadi orang penting internasional sebagai pemimpin geng kriminal yang terlibat dalam kasus. Dia melompat di tempat dan hampir memukuli interogator politik yang menginvestigasinya saat itu. Akibatnya, Yuna Seira yang awalnya adalah elit wanita muda yang menjanjikan di Departemen Investigasi Kriminal, diturunkan pangkat 2 tingkat dalam semalam, dan menjadi polisi lalu lintas wanita yang bertugas di jalan. Yuna Seira merasa tidak nyaman ketika dia memikirkannya, jadi dia melirik Kenzie dan berkata, "Jujur saja, apakah yang mereka katakan itu benar? Kamu memiliki setidaknya 9 nyawa, dan kamu tidak akan mati dengan mudah. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah seorang pemimpin kriminal yang telah melakukan banyak kejahatan internasional, dan mereka juga mengatakan bahwa kamu menipu Wali Ratu Jepang dalam upaya untuk menumbangkan kekuatan kekaisaran negara Jepang. Sekarang beritahu saya, apakah hal-hal ini benar?" Kenzie tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan berkata dengan enteng, "Jika tentang melakukan kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika menyangkut kekuasaan dan status orang tertentu, keberadaan saya adalah dosa." Yuna Seira meliriknya, dan mau tidak mau bertanya, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi pada Ratu Oriental Yumiko itu? Apakah kamu seperti yang mereka katakan, kamu menipu dia, menipu hatinya, menipu tubuhnya, dan sekarang kamu ingin untuk menipu kekuatan kekaisaran kerajaan Jepang?" Kenzie berkata dengan senyum masam, "Aku tidak sebejat yang kamu bayangkan dan tidak serumit yang kamu pikirkan. Jika Yumiko bukan putri kerajaan, atau tidak menjadi wali ratu, alur cerita ini akan jauh lebih sederhana. Mungkin hanya seorang wanita keras kepala yang ingin menikah dengan pria asing." Yuna mendengar ini, nadanya sedikit tidak nyaman. "Itu artinya, kamu dan Yumiko itu benar-benar bersama?" Untuk beberapa alasan, Yuna Seira jelas tidak berencana untuk mengubah hubungan dengan Kenzie dengannya,
untuk kedua kalinya jatuh ke tangan pria ini dan memiliki hubungan antara pria dan wanita. Namun, selama dia mengetahui bahwa Kenzi memiliki wanita lain, dia akan merasa kesal di hatinya. Dia selalu merasa bahwa pria ini tampaknya selingkuh di belakangnya, membuatnya diam-diam marah, tetapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya padanya. Jangan berbicara terlalu kasar. Yumiko dan aku tidak berselingkuh, tapi kami adalah pasangan yang sudah bertunangan. Hanya saja beberapa orang tidak ingin Yumiko menikah denganku untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, jadi mereka terus membuat masalah secara terbuka dan sembunyi, dan bahkan ingin membunuhku. Mereka tidak ingin membiarkan Yumiko dan aku menikah. Kenzi menyalakan rokok dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Yuna Seira menjadi semakin kesal, dan memicingkan mata ke arahnya dan berkata, "Aku melihat semua yang benar dan salah, dan aku hanya bisa menyalahkanmu, dasar pria jahat. Kamu harus dibunuh secara langsung, agar tidak menyakiti para wanita di dunia ini." Nana, apa maksudmu dengan itu? Aku direduksi menjadi seperti ini, dan kamu masih ingin memarahiku, di mana hatimu? Kenzi sedikit bingung. Yuna Seira jelas sedikit tidak stabil secara emosional hari ini, dia biasanya melihatnya, tapi belum pernah melihatnya seperti hari ini. Gadis pemarah ini seolah memiliki rasa masam dalam kata-katanya, seolah-olah cemburu. Hei, polwanku tercinta, aku merasa nada suaramu aneh hari ini. Apakah kamu cemburu? Yuna Seira tiba-tiba tersipu, lalu menendangnya dan berkata, "Kasim mati, jangan kegedean, aku tidak mungkin akan cemburu." Bagaimana aku bisa cemburu padamu? Pria bekas sepertimu akan terasa barang lusuh bagiku, dan hanya bidadari seperti kakak senior Ruby yang akan memperlakukanmu sebagai harta karun. Dia berbicara lagi, menendang kaki Kenzi dengan tatapan marah, seolah-olah dia telah dipermalukan. Kenzi merasa agak sakit, gadis ini, dia benar-benar rela menendang dengan keras, ditendang oleh kakinya yang panjang 2 kali berturut-turut. Kenzi menggosok kakinya, benar-benar merasakan sedikit sakit. Yuna Seira meliriknya, merasa nyaman, mengangkat dagunya dan berkata, "Katakan. Kamu muncul entah dari mana dan menarikku ke dalam hutan, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba mengguna bantuanku lagi? Apakah beberapa hal pribadi yang harus kulakukan untukmu?" Bab 751. Meskipun dia mengatakannya terus terang, niat Yuna Seira baik, dia tahu betul bahwa, mengingat situasi Kenzi saat ini, dia datang menemuinya secara diam-diam, pasti ada sesuatu yang dia butuhkan untuk dibantu. Jika dia dapat membantu orang ini sedikit, itu tentu saja hal yang baik, dan dia akan lebih memenuhi syarat untuk pamer di depan orang ini di masa depan, dan menindasnya beberapa kali lagi. Ada tipe wanita yang suka menggertak pria, terutama pria yang menurutnya menarik. Dan Yuna Seira adalah wanita seperti ini. Mendengar bahwa Yuna Seira berinisiatif untuk bertanya mengapa dia datang, tentu saja Kenzi tidak akan menyembunyikannya, jadi dia menyalakan rokok lagi dan memberitahunya secara langsung. "Aku datang ke sini menemuimu karena aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Kamu pergi ke kakak senior Ruby dan beritahu dia dengan diam-diam bahwa saya tidak mati, saya baik-baik saja sekarang. Tolong beritahu dia, tolong perhatikan keselamatannya sendiri, jangan mencoba menghubungi saya atau semacamnya, karena ada banyak bahaya tersembunyi, mencariku di Wakanda." Itu saja. Yuna Seira menatapnya tanpa diduga, berpikir bahwa pria ini pasti memiliki beberapa hal penting untuk membantunya, tetapi dia tidak menyangka pria ini hanya memintanya melakukan hal kecil untuknya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia sedikit kecewa. Yuna Seira berseru, "Karena kamu sangat peduli dengan kakak senior Ruby, mengapa kamu tidak pergi menemuinya sendiri? Kalian berdua sudah lama tidak bertemu, tidakkah kamu ingin melihatnya? Kamu tahu, kakak senior Ruby sering memikirkanmu, 1 atau 2 bulan yang lalu, setelah berita kematianmu di laut keluar, kakak senior Ruby diam-diam menangis untuk waktu yang lama." Kenzi mengambil kepulan rokok, mendesah pelan dan berkata, "Aku tidak akan menemuinya agar aku tidak membawa bahaya baginya. Ada hal lain yang saya simpan di hati saya dan tidak pernah berani mengatakannya. Nyatanya, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan kakak senior Ruby. Saya tahu kasih sayangnya kepada saya, tetapi saya melihatnya lebih sebagai saudari.
Guru yang mengajari saya bahasa asing, dan kakak perempuan universitas dari mantan istri saya Aurora Bliss. Jika bukan karena insiden ketika kakak senior Ruby tidur dengan saya ketika saya sedang terpengaruh racun, saya kira hubungan saya dengannya akan jauh lebih sederhana. Setelah mengatakan itu, Kenzie menghela nafas lagi. Setelah mendengar ini, Yuna Seira diam-diam berpikir, orang ini, tampaknya alasan mengapa dia bisa bersama kakak Ruby sepenuhnya karena insiden terakhir kali. Itulah sebabnya kakak senior Ruby dapat menempati posisi penting di hatinya, mendapatkan perhatian dan cintanya. Jika orang ini tahu bahwa wanita yang dia tidur dengannya terakhir kali sebenarnya bukan kakak senior Ruby, tapi Yuna Seira, dan Yuna Seira telah memberi miliknya yang berharga pertama kali, apa yang akan dia pikirkan? Diperkirakan pria ini akan sangat terharu, memperlakukan dirinya sebagai harta karun, dan mencintainya selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, senyum manis yang tidak bisa disembunyikan diam-diam keluar dari sudut mulut Yuna Seira. Tetapi segera, Yuna Seira menyadari bahwa dia tampaknya telah kehilangan ketenangannya. Dia dengan cepat terlihat bermartabat, dan terbatuk pelan. Tidak peduli apa, kakak Ruby telah dirugikan olehmu, kamu harus bertanggung jawab untuknya. Jangan tinggalkan dia sendiri. Aku tahu, tentu saja aku tahu, maksudku adalah aku dalam situasi berbahaya saat ini, dan aku hanya bisa meninggalkannya jauh-jauh, harap dipahami, kata Kenzie. HMPH, baguslah jika kamu mengerti. Yuna Seira mengangkat dagunya dan berkata, apakah ada hal lain yang harus saya lakukan? Presiden Bliss, apakah kamu memiliki pesan untuknya, seperti yang harus dikatakan pada senior Ruby? Kenzie menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, karena Yumiko, dia benar-benar berselisih denganku. Kupikir bagus untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Setelah hubungan selesai, setidaknya dia hidup aman. Belum tentu demikian. Yuna Seira menyipitkan mata padanya dan berkata, meskipun secara emosional, aku tidak peduli dengan mantan istri presidenmu, saya tidak punya banyak kasih sayang padanya, tapi saya harus mengatakan bahwa mantan istrimu, Aurora Bliss juga seorang bidadari, dan dia juga diracuni olehmu. Setelah dilaporkan di Wakanda bahwa Anda telah jatuh ke laut dan meninggal, suatu hari saya pergi mengunjungi ibumu, Bibi Ratih, di kota tua, dan kebetulan saya melihat mantan istrimu, Aurora Bliss, memeluk ibumu dan menangis dengan keras. Tanpa menceraikanmu, tidak akan ada hal yang menyedihkan. Kamu akan selalu berada di sisinya, dan kamu tidak akan mau menikah dengan wanita Oriental, juga tidak akan pergi ke negeri Oriental, serta kamu tidak akan jatuh ke laut dan mati. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesalinya, dan benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Setelah terdiam beberapa saat, Yuna Seira berdiri dan berkata lagi, aku akan membantumu melakukan perbuatan baik sampai akhir, mencari kesempatan, dan memberitahu dia. Sebelumnya, dengan bantuan terbuka dan rahasiamu, dia menjadi seorang presiden wanita yang mulia, tetapi selama periode waktu ini, perusahaannya tidak berkembang dengan baik, dan dia menjadi seorang wanita yang kesepian. Jika dia tahu bahwa kamu masih hidup, setidaknya secara mental, dia akan ceria. Setelah Yuna Seira mengucapkan kata-kata ini, dia diam-diam bertanya-tanya mengapa dia bersimpati dengan presiden wanita itu. Jika di masa lalu, dia tidak akan bersimpati dengan presiden wanita itu karena memperlakukan Kenzie dengan buruk sebelumnya. Ini adalah hal-hal yang membuat Yuna Seira tidak nyaman dengan presiden wanita itu. Secara alami, dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati presiden wanita itu. Tapi sekarang, mungkin karena dia tahu bahwa Kenzie masih peduli dengan presiden wanita itu, atau karena dia melihat presiden wanita itu meneteskan air mata, mengakui kesalahannya dengan matanya sendiri, Yuna Seira mulai merasakan di dalam hatinya bahwa keduanya jelas peduli satu sama lain. Pria dan wanita saling cinta ini seharusnya tidak memiliki akhir perpisahan yang menyedihkan, meskipun di antara pria dan wanita, Kenzie, juga pria yang sangat dipedulikan Yuna Seira. Kontradiksi, wanita memang sangat kontradiktif. Aurora Bliss adalah wanita yang sering bertentangan dengan dirinya sendiri, tidak terkecuali Yuna Seira, dia juga wanita yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Kenzie terdiam lama setelah mendengar ini, dan akhirnya berdiri dari bawah pohon besar. Dia memeluk Yuna Seira, menepuk Yuna Seira dan berkata, aku tahu kebaikanmu, kamu sangat baik, aku sangat terima kasih.
Tapi Aurora abaikan saja, jangan ganggu dia. Terlalu banyak konflik orang tua, dan bahkan kerabat dan teman serta konflik dengan rekan kerja di perusahaan, juga beberapa konflik keluarga yang tidak dapat dijelaskan dan aneh. Saya merasa ini adalah kehendak Tuhan, takdir Tuhan, tidak peduli seberapa keras kami berusaha, Aurora Bliss dan saya tidak pernah bisa bersama. Sudah terlalu lama aku menahan beban, aku sangat lelah, jadi karena aku sudah mati, maka biarlah aku terus mati untuknya. Singkatnya, dia akan berangsur-angsur membaik setelah masa sulit ini, dan setelah itu, hidupnya akan jauh lebih baik daripada saling bertengkar. Setelah mengatakan ini, Kenzi melepaskan tangannya, oke, itu saja. Dia berbalik dan pergi, aku akan meninggalkan Wakanda dalam beberapa hari, dan ketika aku datang kembali, aku akan datang menemuimu. Hei, kamu bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Kamu belum menjelaskan, kemana kamu akan pergi? Melihatnya pergi begitu saja, Yuna berusaha untuk mengikutinya, tetapi dengan deru, Kenzi melompat dan punggungnya segera menghilang. Yuna Seira merajuk diam-diam, menginjak kakinya dan berkata, pria tapeka, lebih dingin dari hewan berdarah dingin. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan setelah bertemu tidak lama. Jika ada wanita yang menyukaimu, itu dianggap bencana. Kata-kata yang tidak disengaja itu sepertinya berbicara tentang Aurora Bliss, tetapi juga tentang dirinya sendiri.